Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Pada malam hari ini, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan untuk menggampar para habaib yang ngaco-ngaco ini ya. Jadi saya juga kadang-kadang aneh memang Pak Imron. Bener kata Abah ya. Coba lihat aja habis pilpres juga ada lagi. Bener gak ada. Aduh, gini. Ini ada doktrin yang sangat betul-betul menyalahi aturan syariat dari kalangan para habaib. Saya mungkin tidak mengatakan oknum karena banyak yang memfatwakan begitu. Di antaranya itu ada si Habib Bagir ini juga yang kemarin kita bahas, bin Hani bin Yahya As-Segaf itu, dia mengatakan begini. Ini supaya nanti paham. Kita akan mengetahui, oh pantesan kalau stylenya para habaib ini sangat berbeda dengan orang Nusantara. Nih, saya dikirimi di grup ya, bagaimana tanggapannya kan menurut kita yang belajar di pesantren mengenai hukum bertato. Ini kan dia pembelaan kepada ayahnya Habib Hani yang bertato itu. Terus dia memberikan fatwa begini fatwanya. Kalau buat cucu Rasul, tato itu berkah. Tapi kalau buat pribumi, tato itu kriminal gitu tuh. Nih, ini tulisannya nih, Pak Sakur bisa di zoom. Biar dibaca nih. Jadi dia mengatakan kalau para habaib ditato itu berkah. Nah, kalau pribumi yang ditato kriminal gitu. Wah, ini kan bahaya. Bahkan termasuk nanti disemir rambutnya, pakai lipstik bibirnya kalau ceramah, kan begitu. Maka saya berpikir begini, oh iya ya, kalau saya lihat dari kalangan mereka itu ya nggak lanang, nggak wedo, nggak syarifah, nggak habibnya. Kadang-kadang mereka ini memang desain wajahnya ini dimodifikasi itu luar biasa. Alisnya ditipiskan, itu banyak. Kalau mencontoh baginda Rasul, wah jelas-jelas melanggar. Gak cocok plus ini dalam hukum syariat ini. Bagaimana tanggung jawabnya nih? Sampai ada Habib yang mengeluarkan fatwa begini, kalau tato untuk cucu Rasul yang dia maksud adalah para habaib itu berkah. Kalau kita orang Nusantara pakai tato itu kriminal katanya. Kan goblok ini. Nih saya buka. Khusus karena engkau mengaku sebagai cucu Kanjeng Nabi, ini hadis baginda Rasul di dalam Sahih Bukhari mengenai tentang hukum tato, termasuk menipiskan alis tuh, yang biasanya syarifah tuh, lihat aja gak ada syarifah. Terus yang biasa pakai lipstik, Habib-habib yang pakai lipstik ada kan? Terus yang rambutnya dipirang-pirang pakai semir. Itu Masya Allah, itu modifikasi itu namanya, bukan natural. Jadi lucu kadang-kadang saya itu ini belajar ngaji apa tidak ya. Kalau buat cucu Rasul atau para habaib, tato itu berkah. Nggak kayak lu pribumi pakai tato kriminal. Waduh, hajar ini ya. Begini, bocil sopo manelah, pokoknya Habib sopo wae. Ini sengaja saya harus ungkap karena ini nantinya Pak, ini akan bergeser pemahaman. Wah, kalau begitu berarti kalau kita menjadi pencintanya umat Rasul, pecintanya dzurriyyah Rasul, ada keringanan kalau pakai tato. Maka jangan salahkan sekian banyak muhibin PHBI, pecinta Habib Bahar yang ada di Jawa Barat, rame-rame semuanya disemir. Gayanya, ngomongnya, caranya sama. Ini orang ini nggak ngerti agama, kan begitu. Nah ini penyelewengan akidah. Saya beberapa hari yang lalu sudah berulang-ulang. Kalau orang itu sudah mencintai orang yang salah, yang dianggap sebagai junjungan, padahal dia ini bukan, dua faktor yang akan menjadikan kebahayaan dirinya. Akidahnya rusak, mentalitas rusak, kerusakan. Masya Allah. Nih dengerin, di dalam hadis Sahih Bukhari ini sangat banyak membahas tentang modifikasi fi khalqillah. Kita akan diciptakan oleh Allah
dimodifikasi macam-macam. Ini sangat-sangat melanggar agama. Nanti saya buka di dalam syarah I'anatul Thalibin juga. Karya Sayyid Abu Bakar Syato, bukan Habib, Sayyid Abu Bakar Syato. Begini. Hadis yang ke-5942. Haddatsani Yusuf bin Musa, haddatsana Fadl bin Dukain, haddatsana Sakhr bin Juwairiyah, an Nafi an Abdillah ibnu Umar radhiyallahu anhuma sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Au qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahul wasimatu wal mutasimatu wal wasilatu wal mustausilatu, yakni la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukum bertato ini jelas-jelas haram. Di dalam hadisnya, walaupun secara matan hadis di sini ditunjukkan untuk perempuan. Nanti kita baca dalam syarahnya. Karena kadang-kadang nanti ada pembelaan, hadis itu kan untuk wasimah, perempuan yang bertato, bukan laki-laki. Biasanya mereka begitu dawirnya. Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala melaknat para wanita yang ditato ataupun wanita yang minta dibikinkan tato. Ingat. Lah ini kau perempuan, di dalam syarah Fathul Mu'in dalam kitab I'anatul Thalibin karya Sayyid Abu Bakar Syato, beliau menjelaskan, zahaba jumhurul ulama'i fi haramil wasm minan nisa'i war rijali. Makanya dah mereka, saya itu karena begini, mereka kan gak pernah ngaji Fathul Mu'in, gak pernah ngaji karya-karya ulama Sayyid Asy-Syarif. Mereka pokoknya ngaji kitabnya harus ada Al-Muhdar, Al-Atas, As-Segab, As-Senu, salah. Wes, pokoknya gitulah. Para ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama memberikan hukum fatwa tentang tato itu haram, baik dari golongan laki-laki ataupun perempuan, tetap mendapatkan laknat. Ini ada Habib mengatakan kalau tato yang dibikin oleh habaib mah berkah, pribumi kriminal dari mana? Dalam hadis ini ya tidak dibeda-bedakan hal amaliyah, ubudiyah, ini mau keturunan Nabi, mau bukan, sama rata. Termasuk mukallifin. Kategorinya orang mukallaf. Orang mukallaf ini sama rata. Hukum syariatnya sama. Dalam kaifiyah thariqahnya juga sama. Gak ada perbedaan. Kalau begitu, kalau memang ini dibedakan karena dzurriyyah Nabi, kenapa ada hadis Nabi mengatakan, andaikan Fatimah ini Sarikoh, Fatimah ini putriku yang nyolong, tetap akan saya potong tangannya sebagai kisos. Ini hadis sahih Kanjeng Nabi. Artinya Kanjeng Nabi tidak pernah membeda-bedakan hukum syariat kepada anaknya ataupun bukan, sama rata. Ya kalau begitu, sholat berarti nggak wajib dong buat cucu Rasul. Andai kata dibeda-bedakan, kan enggak. Nah ini kekeliruan nalar dalam keilmuan, kan bahaya. Coba yang mendengarnya bergundal-bergundal, muhibin yang gak pernah ikut ngaji di pesantren, hanya teriak-teriak takbir di jalan, menaikkan benderanya la ilaha illallah, hanya begitu yang ikut demo, manut-manut saja. Akhirnya rame-rame pakai tato Habib Bahar, rame-rame pakai tato wajahnya Habib Rizik, rame-rame pakai tatonya Habib Lutfi, kan begitu akhirnya. Karena ada fatwa begini, bahaya coy. Waduh, ini sangat membahayakan umat. Wasm itu haram, ya. Adapun di dalam syarah I'anatul Thalibin, para ulama berpendapat ikhtilaf begini. Kalau ada anak kecil sebelum balik dia bertato, bikin tato, maka ketika dia sudah balik tidak wajib dihapus. Ini dalam syarah I'anah. Terus kemudian kalau dia sudah balik kemudian bikin tato yang tujuannya hanya sebagai tanda pengenal, maka dia juga tidak wajib untuk dihapus. Yang wajib dihapus itu ketika dia pakai tato litafakhur, untuk gagah-gagahan. Apalagi jenis tatonya yang akan menghalangi untuk
mandi junub, maka dia harus taubatan nasuha dan harus dihilangkan. Itu dalam syarah manhajnya Imam Syafi'i. Buka saja dalam i'anah. Kalau belum balik, dia bikin tato, ditato nih. Udah dewasanya nggak wajib, tidak wajib dihilangkan. Zaman dulu itu memang ada, Pak. Saya masih ingat zaman nenek-nenek dulu itu ada istilahnya, bukan ya istilah sekarang mungkin tato. Jadi anak-anak jadi dikasih tanda, Pak. Ada, itu tuh pengenal. Nah, ya dikasih tanda bikinan gitu ya. Bikinan ini enggak bikinan, dibikinan. Nah, kalau tujuannya untuk tanda pengenal saja, dalam i'anatul talibin juga disampaikan tidak wajib dihapus. Sekarang saya tanya, bapakmu ini loh Habib Hani, kapan ditatonya? Kan begitu. Jangan karena bapaknya bertato kemudian kamu melanggar syariat Rasulullah. Katanya cucu Rasulullah, tapi syariat Rasulullah tidak diindahkan, justru menyesatkan umat. Namanya dhalun mudillun, sudah sesat, menyesatkan. Ya terus dengan tanggapan seperti ini, kemana Kiai Idrus Romli, kemana Gus Wafi, kemana Rumel Abbas itu, kemana Gus Zaini itu? Jangan hanya membela kemudian dari kesalahannya kamu tutup-tutupi, berarti itu namanya asobiyah. Namanya asobiyah. Sudah tahu salah masih dibela, itu dikategorikan oleh Kanjeng Nabi asobiyah. Namanya fanatik buta. Sampai kamu fanatik buta seperti itu, sekalipun kamu membela mati-matian sampai is dead, maka matinya dalam keadaan jahiliyah. Masya Allah, ini bahaya ya. Aduh, Masya Allah. Pak Ubad, Gimana monggo. itu bukan fanatik Pak namanya, karena ada sedikit bocoran rembes. Itu Iya, gini, apa? itu bukan fanatik, tapi dia sudah terlanjur ada budinya. Oh Itu. iya. Jadi kenapa kok sampai berani membela? Karena ada budinya. Nggak tahu budi berupa apa. Itu ada Pak, itu memang ada. Jadi sebetulnya dia itu tahu kalau yang dibela itu salah, cuman Betul. sudah terlanjur balas budi gitu. Monggo dilanjut. Kalau begitu lebih bahaya lagi berarti ini mah ya. Lebih bahaya daripada asobiyah kalau karena ada budinya. Waduh, dua faktor ya. Waduh, nah ini makanya aduh. Terus ada juga orang yang sempat membela begini. Makanya kadang-kadang orang itu kan melihat, contoh lah, ada satu pengajian di Majlis Talim Az-Zahra, Az-Zikra namanya. Itu ada salah satu oknum Habib, itu dia ngisi jamaah ibu-ibu, banyak Majlis Talim ibu-ibu. Kemudian dia ditanya mengenai tentang hukum syariat, padahal bab fikih gitu kan. Ini kalau orang ngerti, carilah yang ahlinya gitu. Jangan sampai hanya karena dia ini dimodifikasi wajahnya, seakan-akan Masya Allah wajahnya Habib Anu mencerminkan Rasulullah, pret itu dimodifikasi, itu perawatan itu. Ya Allah gitu. Coba saya pernah ketemu langsung di MK Miftahul Khair sama Abah itu. Begitu Abah sudah turun, ada kan Habib Rizki tuh. Habib Rizki ini yang mengatakan orang Nusantara seperti celengan semar itu. Tak lihat wajahnya, oh ya benar juga ya, mereka ini sering memodifikasi wajahnya. Padahal kalau kita lihat di dalam hadis Nabi selanjutnya, la'anallahul washimati wal mustaushimati wal mutammisati wal mutapallijati lil husni al mughayyirati khalqallah. Ini kan termasuk merubah ciptaan Allah gitu loh. Jenengan kan pernah dengar ya, trending topik di Indonesia kan ya, yang digemari oleh masyarakat Indonesia, khususnya nom-noman pemuda-pemuda, kan artis-artis yang berwajah ya, glowing ya, nah, glowing mesti. Nah kalau dalam berita kan jarang yang mencintai artis Indonesia, lebih mencintai Korea. Karena yang dilihat drakor. Bukan ininya, bukan apa isi itunya, karena memang melihat glowingnya. Makanya dia meniru itu tuh ceritanya itu. Betul. Monggo dilanjut. Nah kalau begitu kan bahaya. Kita ini mencontoh. Maka adat dalam Islam itu bagaimana kita mencontoh guru ini, paling utama adalah attitude-nya. Dari akhlakul karimahnya yang dicontoh, bukan fashionnya, bukan stylenya. Ini sangat keliru.
Kalau seperti itu hanya mengikuti stylenya, mengikuti budayanya, caranya mereka, gayanya mereka, yang ada bukan Islam nantinya. Karena mereka nggak mengerti cara-cara mereka. Makanya begini nih, kenapa Mujib menyampaikan orang Indonesia ini masih gumun dengan cara berpakaian mereka, dengan menggunakan gutroh, menggunakan imamah, menggunakan jubah gitu kan, gamis gitu kan. Padahal ngapunten, orang Yahudi sana yang dari Israel itu gutrohnya bagus-bagus loh. Bahkan tukang onta pakai gutroh juga mereka. Artinya itu pakaian tradisi Arab mereka gitu loh. Ini masih hingga ada pakaian jubah, pakai imamah sampai berapa ini loh belita, sampai besar itu. Dianggap syekh besar. Nah, ngapunten, ini ada yang paling bahaya lagi, ngapunten ya. Di tempat lokalisasi Arab sana, ya, apalagi sekarang itu Pak, di Dubai coba lihat, goyang-goyang, pakai gutroh, pakai jubah mereka di tempat lokalisasinya. Artinya stylenya mereka itu bukan mencerminkan Islam. Waduh, sadar saudara ya, pahami betul agama itu. Emang kalau di sana orang Israel nggak pakai jubah, pakai jubah juga. Jadi kita mah ditiru. Yang repotnya lagi itu orang Indonesia dengan gaya-gayanya pakai jubahnya sama, gaya-gaya seperti mereka. Aduh. Nah ini kalau masuk kategori man tasyabbah biqaumin huwa minhum, bahaya loh kamu. Sudah mereka karakternya begitu, nanti kamu dikategorikan orang seperti mereka. Kembali ya, ingat hukum tato ini sudah jumhur ulama haram. Minar rijali wan nisa, laki-laki ataupun perempuan. Dan itu sama rata. Gak dibeda-bedakan, mau cucu Nabi, mau duriyah Nabi ataupun bukan, tetap hukumnya sama. Maka kalau ada Habib yang ngomong seperti ini, kalau buat cucu Rasul tato berkah, itu goblok, itu bohong, itu gak punya ilmu, itu namanya gak ada dasarnya. Aduh, kalau buat pribumi kriminal ini kan secara tidak langsung dengan fatwanya itu ingin menjatuhkan apa namanya, diskriminasi pribumi kan begitu. Ini bahaya tuh. Pokoknya dawir-dawir yang mereka kita perhatikan terus. Banyak yang melenceng-melenceng dari aturan agama. Na'udzubillahi min dzalik. Buka saja kalau nggak percaya di dalam Sahih Bukhari dari mulai hadis yang ke 5940 sampai 5948 itu tentang masalah tato. Itu ya. Jadi jangan sampai salah menyampaikan. Nah ini nanti ditiru, makanya tuh banyak saya lihat itu Pak, orang-orang yang ikut laskar sekarang gaya-gayanya gitu semua, disemir, rame-rame disemir. Gaya pakai rambut apa? Iya, rambutnya pirang, rame-rame begitu. Terus kemudian jubahnya juga sama, gitu kan, supaya nggak Nah itu. Ya ini karena kita bahas karena memang ada Habib yang berfatwa begitu. Kalau nggak ada fatwa begitu nggak mungkin kita bongkar. Karena ini kalau sudah menyebar ke masyarakat luas, nanti masyarakat Indonesia rame-rame seperti mereka dong. Laki-laki pakai lipstik, rambutnya pirang, ditato lagi. Iya, alasan mereka itu branded, betul. Nah ini kan membahayakan umat ya. Sudah, pokoknya jangan percaya, itu yang saya sampaikan. Karena ini kalau dibiarkan akan menjamur. Nanti banyak anak muda kita ini yang kalau nanti dia mahabbahnya kepada para habaib ngikut seperti mereka gayanya. Naudzubillahi min dzalik. Makanya benar kata Pak Mujib, wah ini bisa lebih hina daripada kal an'am ya, balhum adol gitu. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.